Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sinta Silvia dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan memilih salah satu fenomena fisika dan akan menjelaskannya dari segi filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Sains. Fenomena fisika yang saya ambil kali ini adalah sungai di bawah laut. Sungai di bawah laut ini sebenarnya terdengar mustahil bagi logika manusia. Mengapa dan bagaimana terdapat sungai di bawah laut? Namun, pada kenyataannya, hal itu benar-benar ada di dunia ini. Sebelum adanya peralatan canggih untuk menyelidiki hal ini, Al-Quran telah menuliskan secara terperinci mengenai adanya sungai di bawah tanah tersebut. Percampuran antara air laut dan air tawar yang dapat terpisah secara alami merupakan salah satu bukti kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh seluruh umat manusia. Sungai di bawah laut ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan ahli kelautan yang bernama Jacques Cousteau. Suatu hari seorang ahli kelautan ini melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Ketika melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Kemudian yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar. Padahal apabila dilihat secara fisika, seharusnya aliran sungai tersebut tidak akan terasa tawar karena konsentrasi garam yang lebih tinggi di air laut akan berpindah ke air sungai yang akan menyebabkan konsentrasinya merata. Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Informasi dari ayat tersebut menegaskan bahwa air asin dan tawar tidak mudah disatukan dalam volume tertentu. Terkait dengan penyekat antara dua lautan, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa dinding penyekat yang memisahkan dua lautan yang dimaksud adalah dinding penyekat yang tidak dapat dilihat. Lalu dinding penyekat seperti apakah yang tidak dapat dilihat itu? Dan bagaimanakah proses terbentuknya sekat di antara kedua air tawar dan air asin tersebut? Fenomena unik dan aneh itu juga telah disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 21, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 19-21. Dari tafsiran tersebut, apa yang menyebabkan kedua laut tersebut tidak akan melampaui batas masing-masing, batas antara air laut dan air tawar. Pada akhirnya, Mr. Cousteau pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika, ia pun memeluk Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.